Pemirsa, masih banyaknya konflik kepemilikan tanah, pemerintah membuat kebijakan elektronik sertifikat tanah. Masyarakat menilai sistem data yang selama ini berjalan masih belum sempurna sehingga dikhawatirkan akan dimanipulasi. Secara simbolis, penggantian sertifikat tanah ini bertujuan untuk meminimalisir sejumlah masalah seperti pemalsuan sertifikat tanah, sengketa tanah, tumpang tindih sertifikat tanah, mafia tanah sekaligus memotong birokrasi yang panjang dan rumit. Meski tujuannya baik, namun masyarakat mengkhawatirkan sistem keamanan dan juga sistem pendataan. Belum lagi jika berkaca pada IKTP yang panjang dan berbelit. Mengenai data tentunya sangat untuk internet saya pribadi ya agak sedikit khawatir karena apa? Nggak ada bedanya dengan program EKTP kemarin. Perlu proses waktu yang panjang. Sedangkan untuk pertanahan sendiri itu kan sangat riskan. Mungkin untuk daerah-daerah, di daerah-daerah perpindahan tanah dari tangan ke tangan bisa dimonitor. Tapi untuk kota-kota besar, itu kan juga sangat-sangat riskan, Mas. Nah, lalu bagaimana pemerintah menjawab keraguan masyarakat yang tadi diungkapkan? Kita akan berbincang langsung bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional, ada Bapak Sofyan Djalil. Selamat siang, Pak. Selamat siang, apa kabar? Kabar baik, Pak. Semoga Bapak juga baik saja, Pak Sofyan. Pak Sofyan, mengenai rencana kebijakan e-sertifikat tanah ini, sebenarnya tujuan utamanya apa, Pak? Sebenarnya ini adalah bagian dari program kita mereformasi pelayanan pertanahan, karena Anda ketahui sejak Bapak Presiden Jokowi menjadi presiden, beliau sangat peduli tentang masalah hak-hak rakyat, terutama masalah hak rakyat, kepastian hukum dan bidang pertanahan. Maka BPN terus melakukan berbenah diri, melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kalau dulu misalnya sertifikat dikeluarkan setiap tahun oleh BPN kurang dari 1 juta, kemudian sejak 2017 kita perkenalkan PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kita bisa memproduksi tahun 2017 di atas 5 juta, 2018 di atas 9 juta, 2019 di atas 11 juta, 2020 karena COVID dan realokasi anggaran, produk PTSL bisa kita keluarkan sampai dengan 6,7 juta. Cukup bagus. Ini adalah bagian dari upaya BPN dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Juga kalau Anda pergi ke kantor BPN hari ini, pelayanan sudah jauh lebih baik, antrian berkurang. Untuk itu juga kita sudah memperkenalkan beberapa layanan elektronik. Ada 4 layanan sekarang sudah dalam bentuk elektronik. Pengecekan sertifikat, kemudian mengecek zona nilai tanah, itu sudah bisa dengan elektronik. Di mana kalau sertifikat itu sudah ada rapi, kita bisa ngecek elektronik. Yang ketiga, hak tanggungan. Kalau selama ini kalau Anda pinjam uang dari bank, ribetnya menguruskan hak tanggungan. Mulai tahun yang lalu kita perkenalkan hak tanggungan elektronik. Kemudian satu lagi ada ROYA, yaitu setelah Anda membayar hutang kepada bank, bank kemudian membebaskan Anda dan sertifikat bisa diambil kembali, itu namanya ROYA. Kalau selama ini ROYA juga perlu waktu, harus ketemu dengan orang BPN, perlu waktu berhari-hari. Sekarang semua sudah elektronik. Dengan 4 layanan ini elektronik, itu sudah berkurang antrian di kantor BPN paling sedikit 30 sampai dengan 40%, ya. Nah, untuk itu kita mulai tahun ini kita akan memperkenalkan apa yang disebut dengan sertifikat elektronik. Namun ini baru akan kita uji coba. Jadi sekarang belum dilaksanakan, kita akan uji coba. Tapi untuk uji coba itu harus ada dasar hukumnya. Maka kita keluarkan peraturan menteri tentang sertifikat elektronik ini. Dengan peraturan menteri ini kita bisa mendaftar di BSSN, jadi Badan Security Cyber Nasional, kita bisa mendaftar di Kominfo untuk kita bisa melakukan uji coba.
Pada tahun ini kita akan uji coba di sejumlah kantor, ya, 5 di Jakarta, 2 Surabaya, mungkin kita tambah 1-2 kantor lagi. Kita akan uji coba dan kita uji coba juga terbatas kepada aset-aset pemerintah, aset-aset BUMN, HGB yang besar, kita uji coba dulu sampai kita yakin betul bahwa sistem ini aman. Nanti kita baru roll out pelan-pelan sampai nanti di daerah-daerah yang lain. Tapi seperti tadi yang Anda wawancarai, kata ini perlu waktu lama, kekhawatiran itu kita sepakat sekali. Ya. Bagaimana soal keamanan data seperti yang tadi dikeluhkan? Ya, kekhawatiran misalnya ini akan perlu waktu. Ya, betul. Jadi data sambil kita perbaiki infrastruktur, kita perbaiki terus data. Data kita sekarang kan sudah ada namanya sistem data BPN ini, sudah cukup bagus dan kita terus perbaiki. Dan akan perlu waktu lama ini prosesnya sehingga masyarakat yakin bahwa yang sertifikat elektronik ini aman, nyaman, mudah dan pelayanan publik bisa kita tingkatkan. Baik, terima kasih Pak Sofyan Djalil atas waktunya dan juga informasinya. Kita doakan semoga nanti sertifikat ini bisa lancar ya Pak ya, sehingga masyarakat secara umum juga bisa menerima kebijakan yang nanti jika ini terjadi akan juga tentunya kita harapkan baik nanti hasilnya. Ya, tadi dijanjikan mudah, cepat, tidak perlu mengantri lagi kan, tapi tentunya harus dipastikan juga ya untuk jaringan internet supaya semua bisa menggunakan e-sertifikat. Baik, terima kasih Pak Sofyan Djalil telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Betul. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Digelar di tengah pandemi, bagaimana persiapan perayaan Imlek? Kami akan kembali usai jeda berikut dengan laporan langsungnya.